Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita punya beberapa sumber menarik nih. Kita mau coba telusuri bareng gimana sih awal mula listrik ada di Indonesia, mulai dari zaman Belanda sampai nanti jadi perusahaan listrik nasional kita. Misinya yaitu kita pengen gali gimana teknologi ini masuk, gimana berkembangnya, terus apa pelajarannya buat kita sekarang. Kita mulai dari ujung abad ke-19 ya. Ternyata nih, penggunaan listrik pertama itu bukan buat ngerangin rumah-rumah kita loh. Sangat spesifik gitu. Buat pabrik gula sama teh punya Belanda di Jawa. Belum publik sama sekali. Nah, titik pentingnya itu di Batavia tahun 1897. Ada pembangkit listrik pertama, tapi yang kelola itu perusahaan gas Belanda. Namanya NIGM. Nah, ini langsung kelihatan polanya. Si NIGM ini kan awalnya main di gas, kan ya. Terus mereka lihat, wah ada peluang nih di listrik. Jadi mereka secara strategis masuk ke situ, malah sampai bikin anak perusahaan khusus listrik, ANIEM, tahun 1909 di Surabaya. Ini bukan cuma ikut-ikutan teknologi baru, tapi ya langkah bisnis pintar dari mereka buat kuasai pasar energi baru ini. Fokusnya ya jelas keuntungan sama industri mereka, bukan buat kesejahteraan orang banyak gitu. Oh, oke. Jadi awalnya sangat terbatas buat industri ya. Terus gimana ceritanya ini listrik mulai keluar dari pabrik gitu, mulai dipakai orang umum? Kalau memang iya ya waktu itu. Memang ada perluasan sedikit. Tapi ini perlu dicatat nih, perluasannya itu terbatas banget dan diskriminatif. Listrik mulai dipakai buat lampu jalan di kota besar kayak Batavia, terus ada tram listrik tahun 1899, malah sempat ada rencana kereta listrik Batavia Bogor tahun 1918. Tapi ya itu tadi, yang nikmatin kebanyakan ya orang Eropa, terus kalangan atas lah, masyarakat pribumi apalagi yang di luar kota besar, ya boro-boro. Belum kesentuh sama sekali. Nah, kesenjangan akses ini jadi warisan yang lumayan panjang efeknya, bahkan setelah kita merdeka. Sementara itu, si ANIEM tadi, wah, makin gede dia. Tahun 1937 itu udah nguasain sekitar 40% kebutuhan listrik Hindia Belanda. 40%? Wah, besar juga ya. Saya lihat di catatan Anda, ANIEM ini bangun macam-macam pembangkit ya. Ada diesel, ada PLTA juga kayak Tuntang sama Rasak Bungo itu. Betul. Mereka bangun PLTD, PLTA Tuntang itu kan buat Jogja ya. Terus Rasak Bungo buat pabrik semen Padang. Infrastrukturnya juga lumayan canggih buat zaman itu. Di Surabaya misalnya udah ada gardu kabel bawah tanah. Nah, di sisi lain, pemerintah kolonialnya juga main peran nih. Lewat Ordonansi 1890. Mereka kasih jalan buat swasta lewat konsesi. Semacam izin gitulah, kayak pengusaha Tionghoa Lim Gyo-keng di Kota Bumi Lampung itu dapat konsesi. Tapi pemerintahnya juga nggak mau ketinggalan. Mereka bikin badan sendiri, LWB, tahun 1927, buat ngelola PLTA langsung. Jadi ya ada campuran gitu, swasta difasilitasi, negara juga intervensi. Tapi ya ujung-ujungnya buat kepentingan mereka sendiri. Oke. Terus masuk fase berikutnya, pendudukan Jepang ya, 1942 sampai 45. Itu gimana dampaknya ke listrik? Nah, waktu Jepang masuk, semua perusahaan listrik itu diambil alih. Disatuin semua pengelolaannya di bawah Jawa Denki Jijokosja. Kapasitas totalnya waktu itu sekitar 140 MW lah. Nah, lucunya nih, langkah Jepang yang sentralisasi ini, walau niatnya buat perang mereka ya, itu secara nggak sengaja malah mempermudah proses nasionalisasi nanti pas kita merdeka. Jadi kita mewarisi sistem yang udah relatif terkumpul gitu, nggak pecah-pecah. Wah, menarik juga ya. Dampak nggak terduganya. Oke, sekarang kita lompat ke setelah proklamasi 1945. Semangat revolusi lagi tinggi-tingginya kan waktu itu? Tepat. Bulan September 1945 itu momen penting banget. Para pemuda sama buruh listrik, mereka gerak cepat ngambil alih perusahaan-perusahaan listrik dari Jepang. Terus diserahin ke pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri. Wah, itu aksi penentuan nasib sendiri yang krusial banget dari bawah. Terus respons pemerintah gimana tuh lihat inisiatif dari bawah gitu? Pemerintah langsung bergerak cepat buat mengukuhkan itu. Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno resmi membentuk Jawatan Listrik dan Gas atau JLJ. Kapasitas awalnya sekitar 157,5 MW. Nah, tanggal 27 Oktober inilah yang sekarang kita peringati jadi Hari Listrik Nasional. Semacam tanda kalau negara mengakui peran vital listrik ini. Dari JLJ terus jadi PLN yang sekarang kita kenal, gimana tuh perjalanannya? Kayaknya ganti-ganti nama dan bentuk ya?
Iya betul, ada beberapa tahapan. JLJ itu tahun 1961 jadi BPU PLN, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. Itu masih ngurus listrik sama gas. Nah, tahun 1965, ini penting nih, dipisah. Jadi perusahaan listrik negara, PLN khusus buat listrik, kapasitasnya waktu itu sekitar 300 MW. Sama perusahaan gas negara, PGN, buat gas. Jadi lebih fokus gitu. Baru deh tahun 1994 statusnya jadi perseroan, PT PLN Persero sampai sekarang. Terus aset-aset perusahaan Belanda kayak ANIM tadi gimana nasibnya? Kan dulu gede banget tuh. Nah, proses nasionalisasinya itu jalan terus. ANIM itu kan diambil alih tahun 1953 ya. Itu semua dilegalkan lewat aturan. Ada SK Presiden 1953, terus diperkuat lagi sama PP tahun 1959. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini ada pergeseran filosofi yang mendasar banget. Aset yang tadinya cuma buat cari untung kolonial, sekarang diarahkan jadi alat bangun negara buat kesejahteraan publik. Kan sesuai sama amanat konstitusi kita juga, bahwa cabang produksi penting itu ya dikuasai negara buat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, sejarah awal listrik kita ini cerita transformasi besar ya. Dari alatnya penjajah yang nikmatin cuma sedikit orang, jadi simbol kedaulatan negara dan fondasi pembangunan. Walaupun ya awalnya pakai warisan infrastruktur kolonial juga. Persis. Perubahan cara pandang itu kuncinya. Dari fokus labas mata jadi komitmen negara buat akses universal dan kemajuan bangsa. Semangat ini yang ya idealnya terus jadi dasar kebijakan energi kita, meskipun tantangannya pasti ada terus. Nah, ini buat penutup deep dive kita nih. Mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat sejarah listrik kita ini kan akarnya lekat banget ya sama kepentingan kolonial, sama ketidaksetaraan akses di awal-awal. Menurut Anda, sejauh mana sih warisan sejarah ini mungkin masih ngaruh ke tantangan kita sekarang buat bikin akses listrik yang benar-benar adil dan merata buat semua orang di seluruh pelosok negeri ini?